Nah, makam yang pertama itu adalah makam daripada orang-orang yang menjalankan daripada amal ibadah seperti ya kita-kita. Yang penting rukun syaratnya sudah kita jalankan. Maka itu adalah ihsan pula, karena itu adalah merupakan syarat ya daripada sahnya dari sholat itu sendiri. Jadi syarat daripada sah sholat itu sendiri itu adalah al-ihsan. Kalau dia sudah menjalankan syarat dan rukunnya, ya sahlah daripada sholat tersebut. Tapi tingkatan yang lebih tinggi itu makamnya Nabi SAW, yaitu makam musyahadah, ya, makam daripada musyahadah. Nah, apakah bisa dimiliki oleh yang lain? Ya mungkin saja. Ya, Allah Maha Kuasa memberikan kepada hambanya apa saja yang Allah ingin berikan. Ya. Nah, kemudian juga makam yang di bawahnya musyahadah, yaitu makam apa? Muraqabah. Nah, ini juga amalan-amalan ihsan ini juga kita dilatih oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti kita puasa. Biar kita puasa ini kita nggak mau buka, nggak mau makan, nggak mau minum, walaupun nggak ada satu orang pun yang melihat. Ya. Nah, kan kita bisa saja orang kita puasa depan orang, kita nggak makan nggak minum, nggak ada orang makan minum, kan bisa. Tapi kenapa kok Anda tidak jalankan? Nah, jawabannya ya saya sih nggak melihat Allah, tapi Allah ngelihat saya. Ya, karena kita puasa karena Allah, bukan karena orang lain gitu. Nggak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau bilang kita nggak puasa juga nggak ada masalah. Tetap aja kita masih puasa gitu. Nah, jadi kita tidak mau berbuka itu karena apa? Karena kita merasa bahwa Allah itu maha mengetahui ya dari segala sesuatunya. Nah, ini juga pelajaran buat diri kita di dalam mendalami daripada keihsanan tersebut. Begitu juga di dalam perilaku kita sehari-hari, seperti kalau kita mendapatkan sesuatu, kita ucapkan kalimat alhamdulillah, ya, mendapatkan apa-apa alhamdulillah. Nah, ya kita dapat dari orang, tapi yang kita syukuri siapa? Gusti Allah. Yang pertama kali sebelum kita syukur manusia itu sendiri, kita syukurnya alhamdulillah. Nah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan kita mengatakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang lain cuma hanya pelantara saja, ibarat kayak tukang pos aja, dia cuma nganterin gitu aja. Ya, apa yang Allah berikan rezeki buat saya dihantarkan melalui orang lain gitu. Nah, siapa itu orangnya? Ya itulah yang mengantarkan. Nah, orang yang mengantarkan juga mendapatkan kebaikan. Kalau mengantarkan kebaikan yang baik, kalau mengantarkan keburukan juga ya buruk pula gitu. Jadi di sini juga diajarkan kita bagaimana kita ihsan, ya, melatih keihsanan tersebut sehingga kita merasakan segala sesuatu itu adalah hubungan kita dengan Allah, bukan dengan yang lainnya. Hubungan kita hanya dengan Allah, bukan dengan yang lainnya gitu. Ya, apakah kita mendapatkan sesuatu kita ucap alhamdulillah, bahkan kita juga telah bekerja ya dari pagi sampai siang atau sampai sore hari dengan jerih payah dan lain sebagainya, begitu mengumpulkan harta yang kita miliki, kemudian kita makan, apakah kita mengatakan bahwa itu adalah nikmat daripada apa yang kita lakukan? Jawabannya enggak, ya. Alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Justru malah daya upaya tenaga yang kita lakukan pada saat yang sebelumnya kita tiadakan. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita begitu selesai makan, alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Yaitu rezeki yang kami dapatin ini tanpa daya dan upaya dari saya. Ini semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadinya sudah kita kerjakan dengan usaha payah kita, ya, dengan jerih payah kita, tenaga kita, usaha kita, kepintaran kita, kemauan kita, semuanya kita lakukan. Tapi di saat kita menghadap kepada Allah, itu semua kita hilangkan, ya. Kita hilangkan semuanya, seakan itu semuanya tidak ada. Memang ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau melakukan apapun yang kita lakukan itu semua adalah pemberian dari Allah. Kenapa? Karena kuah yang kita miliki juga
dari Allah, ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Dan Allah juga yang menciptakan kita, menciptakan daripada perbuatan, ya, perbuatan kita. Alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Semua kembali kepada Allah. Karena ini adalah sumbernya dari Allah, maka apa yang kita lakukan kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, semua adalah kembali kepada Allah. Nah, itulah membab al-ihsan. Itu bab ihsan, bagaimana kita dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua segala urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita memandang kepada apa yang kita lakukan. Ya, jangan kita mandang apa pada diri kita sendiri, tapi lihatlah asal usul ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, inilah orang muhsin, ya. Orang-orang ahli ihsan, ya. Orang ahli ihsan. Jadi kita lakukan bukan karena kita melihat kemampuan kita, kepintaran kita, ya, dan lain sebagainya, tapi kita kembalikan semua adalah dari Allah. Apapun yang terjadi, musibah pun kita dapatin musibah juga kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kita. Ya, hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam syariatnya, ya, kita menjalankan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, ya. Berbuat segini, kita disuruh begini, kita disuruh begini, kita berjalan, itu syariatnya, itu dijalanin gitu, ya. Tapi ihsannya itu antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sholat suruh ngadep kiblat, itu syariatnya, suruh ngadep kiblat. Ihsannya ngadep siapa? Gusti Allah, ya. Syariatnya ngadep kiblat, ya. Mustaqbilal kiblati lillahi taala, kan gitu kan, ya. Tapi kalau ihsannya itu ngadep siapa? Ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula di sini, yaitu tadi tingkatan ihsan itu, yang pertama adalah tingkatan apa namanya itu, an yaf'alaha ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talab bi an takuna mustawfiyah lisyurut wal arkan. Yaitu ihsan yang pertama itu adalah standar kalau kita menjalankan sesuai dengan syarat dan rukun sholat kita atau amal ibadah kita, selesai, Anda adalah orang yang ihsan, tapi tingkatan awam, ya, atau tingkatan awal, ya. Itu tingkatan yang pertama adalah sedemikian rupa. Nah, kenapa? Karena ihsan itu sendiri adalah merupakan daripada syarat dan sahnya daripada ibadah. Ya, syarat sah dan syarat sahnya ibadah itu harus, ya, terpenuhi daripada bab ihsan. Nah, ihsan itu adalah menjalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ini yang pertama. Tingkatan yang kedua, tingkatan yaitu Nabi SAW atau para anbiya, yaitu apa di sini? Yaitu